Oke semuanya, selamat pagi. Kok kurang semangat? Selamat pagi. Oke, sebelumnya kalau saya menyapa kalian dengan selamat pagi, jawabannya harusnya apa? Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Bisa? Bisa. Kita ulangi lagi, cek semangat kalian di kelas 10 AKL 2. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Oke, semuanya sehat? Semuanya bahagia untuk hari ini? Tidak ada yang memendam kesedihan hari ini? Tidak ada. Oke, kalau semua bahagia, semangat untuk belajar hari ini, kita mulai dengan berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Untuk ketua kelas minta tolong untuk memimpin untuk berdoa. Siap, gerak, berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya mau cek dulu kelas kalian. Lalu minta tolong dicek bagian bawah laci, apakah ada sampah berserakan di kelas kalian? Tidak ada. Berarti terima kasih yang sudah melakukan piket hari ini. Sebelumnya coba cek juga temanmu samping kanan kirimu dicek. Coba atributnya lengkap atau tidak. Coba kalau sudah lengkap dicek juga raut wajahnya menyimpan kesedihan atau menyebar kebahagiaan atau tidak. Tidak ada yang memendam kesedihan toh? Tidak ada. Oke, karena kita sudah semangat hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, kita pemanasan dulu. Pemanasan saya yaitu kita akan melakukan ice breaking. Biar nanti materinya kita nggak bikin ngantuk. Oke, semuanya bisa menghadap ke depan. Menghadap ke depan. Nanti kalian coba praktekkan yang ada di tampilan depan sini. Sebentar, saya hidupkan dulu untuk slide PowerPoint-nya. Nah, ini sebagai contoh. Kepala digaruk, kelapa? Coba, kepala digaruk. Oke, sudah hafal? Hafal. Coba saya ingin cek Felicia ada enggak? Felicia ada? Oke, maju ke depan sini. Kamu lakukan praktekkan kepala digaruk kelapa diparut, lakukan dengan cepat sebanyak 10 kali. Coba yang keras. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut, kelapa digaruk. Oke, sudah. Oke, ada yang mau nyoba? Boleh kembali ke belakang. Ada yang mau nyoba satu? Ada? Sudah? Tidak ada? Silakan boleh duduk kembali. Itu coba pemanasan kita sebelum kita masuk ke materi. Saya mau absensi dulu untuk 10 AKL 2. Hari ini yang nggak hadir, adakah? Ada. Siapa? Kenapa itu alasannya? Izin apa? Oke, untuk semuanya di sini berarti yang masuk sehat semua ya? Sehat. Kira-kira nih, siapa yang masih hafal? Apa sih materi kemarin kita sebelum memasuki bab baru? Karena ini bab baru. Dalam artian kemarin kita memasuki bab yang namanya bab elemen TIK. Siapa yang mau menjawab? Kira-kira apa materi kemarin yang kamu sudah pelajari? Kemarin kita mempelajari tentang penggunaan style, shortcut, dan mail merge. Oke. Ada lagi yang mau membantu, menambahkan? Siapakah? Siapa? Dian. Oke, Dian silakan. Kemarin mempelajari cara menghidupkan komputer, mematikan komputer, menggunakan Microsoft Word, dan mengatur margins. Oke, intinya adalah kita bagaimana mengoperasikan komputer. Sebelum kita membuka aplikasi, kan kita harus menghidupkan komputer. Sudah bisa semuanya menghidupkan komputer? Sudah. Pertama kali apa yang kita harus hidupkan? Powernya loh. Power yang ada di casing komputer kalian. Kemarin ada yang tanya, Pak, casing komputer saya hidup kok layarnya nggak hidup. Ternyata masalah sepele, kabelnya nggak nancap. Nah, makanya dari itu, kenapa kita harus mempelajari komputer, mengajari teknologi, walaupun kalian anak akuntansi, sekarang sudah revolusi industri 4.0. Nah, intinya kita harus melek teknologi.
Perangkat komputer itu ada yang namanya perangkat keras, lunak, dan pengguna. Pengguna itu anggap saja kita. Kita melakukan komputer itu suruh ngapain. Bagaimana bentuk interaksi kalian yang sering kalian lakukan dalam menggunakan komputer. Ya, bentuk interaksi yang sering kita lakukan dalam menggunakan komputer itu contohnya seperti keyboard. Keyboard itu fungsinya untuk mengetik. Selain itu, juga ada mouse. Mouse itu fungsinya untuk menggerakkan dan memilih sesuatu yang akan dipilih atau opsi. Intinya contoh kemarin kita mengerjakan di Microsoft Word atau Excel, kita ketikkan apapun munculnya di komputer kalian. Tapi untuk materi hari ini, saya hanya menyampaikan sampai dengan perangkat keras komputer dulu. Artinya, kita memperkenalkan apa saja sih perangkat keras yang ada di komputer. Salah satunya tadi temanmu menyebutkan mouse dan keyboard. Kenapa sih kita harus belajar tentang sistem komputer? Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Tolong bacakan dong nomor 1. Tujuan pembelajaran nomor 1, memahami komponen input, output, dan proses dan media penyimpanan pada perangkat keras sistem komputer. Nomor 2, menjelaskan fungsi bagian-bagian komponen komputer pada perangkat keras sistem komputer. Yang ketiga, menyimpulkan peran perangkat keras dalam sistem komputer. Pernahkah kalian melihat atau mengetahui bentuk fisik dari otak komputer atau CPU? Cara kerja CPU atau otak komputer itu seperti apa sih? Apakah sama dengan otak kita? Kalian coba perhatikan video ini. Kalian perhatikan, kalau sudah simpulkan dengan jawaban kalian dari pertanyaan tadi. Prosesor atau Central Processing Unit, seperti namanya, prosesor atau unit pemrosesan utama singkat tentang cara kerja prosesor. Kita kembali pertanyaannya tadi. Bagaimana cara CPU dapat menyimpan informasi? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Otak manusia menyimpan informasi menggunakan daya ingat, sedangkan otak komputer menyimpan informasi menggunakan perangkat. Oke, kita berikan aplaus hebat dulu. Nah, perangkat keras. Perangkat keras itu terbagi ada 3 bagian, 4. Yang pertama adalah komponen perangkat input. Perangkat input itu apa toh? Di situ dijelaskan secara sederhana, yaitu perangkat yang digunakan untuk memasukkan beberapa data dan memberikan beberapa perintah pada komputer untuk diproses lebih lanjut. Contohnya apa toh komponen input itu? Salah satunya, kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Salah satunya ini loh yang sering kalian gunakan. Apa itu namanya? Keyboard. Oke, minta tolong dibacakan dong. Oke, Siti minta tolong bacakan dong. Keyboard berfungsi untuk memasukkan huruf, angka, karakter khusus, dan sebagai media bagi pengguna untuk melakukan perintah khusus lainnya, seperti shortcut, untuk menyimpan, membuka, menghapus, memindahkan, mengcopy, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Nah, komponen perangkat input sudah. Yang kedua itu ada yang namanya komponen perangkat output, keluaran, hasil keluaran. Ada yang bisa menyebutkan komponen output itu salah satunya apa? Layar atau monitor. Kalau anak akuntansi mesti tidak jauh dengan alat ini. Apa namanya? Printer. Coba minta tolong dibaca fungsinya untuk apa sama-sama. Printer itu apa? Perangkat yang yang ketiga, ada yang namanya komponen perangkat proses. CPU itu termasuk komponen perangkat proses. Nah, perangkat processing unit itu masuk di perangkat proses yang berfungsi menerima dan melaksanakan perintah data dari perangkat lunak. Ini gambarnya, salah satu gambarnya seperti ini. Kecil, otak komputer itu kecil. Nah, tapi banyak menyimpan informasi di dalamnya. Kalau dia lemot bisa diganti. Kalau otak kita lemot bisa diganti nggak? Nah, yang paling penting di komputer adalah ini. Ibunya, motherboard. Papan. Yang isinya nanti, yang seperti CPU, RAM, itu nanti ada di dalam sini semua. Jantungnya.
Nah, kalau kita tanpa jantung masih hidup nggak? Tidak. Ya, sama kayak komputer. Walaupun komponen lengkap, tapi tanpa ada jantung pusatnya, kita tidak akan hidup. Oke, yang keempat. Nah, tadi ada komponen proses. Keempat, ada yang namanya komponen perangkat media penyimpanan, yaitu berfungsi untuk menyimpan aplikasi, berkas, data, dan apapun itu untuk apa? Biar kita menyimpannya di dalam komponen penyimpanan. Salah satunya adalah hard drive. Nah, kalau kalian sadar, kalau di dalam komputer situ, di casing komputer, kalau di atas itu ada namanya CD-ROM. Kalau zaman dulu kita pakai CD-ROM. Kalau sekarang, kira-kira kalau menyimpan data, sering menggunakan pakai apa? Nama alatnya biasanya kecil itu loh, bentuknya kecil. Nah, yang keduanya juga ada yang namanya flash disk. Dari materi tadi, dari komponen input, output, proses, dan media penyimpanan, sudah paham belum? Sudah paham belum? Yakin? Coba saya tanya, perangkat input tadi salah satu contohnya apa? Keyboard. Kalau yang output kira-kira apa tadi contohnya? Monitor. Kalau proses tadi contohnya apa? CPU, RAM. CPU tadi kepanjangannya apa? Unit. Berarti masih nyantol konsentrasi kalian. Nah, di sini ada pertanyaan. Misal nih, kalian mengerjakan tugas di komputer atau laptop. Lalu tiba-tiba mengalami crash. Salah satunya ngehang. Atau komputer tiba-tiba mati, gelap. Padahal itu belum disimpan sama sekali. Nah, dari permasalahan itu, apa yang harus kalian lakukan jika mengalami hal tersebut? Ada yang bisa menjawab? Mungkin salah satu. Oke, yang cowok gantian cowok. Membawa komputer atau laptop ke tempat servis. Oke, itu jawaban yang cukup tepat. Artinya kalau kita nggak bisa, jangan kamu banting. Artinya emosi kok jawaban saya yang kita ketik 5.000 kata tahu-tahu kok mati. Nah, jangan sampai kalian emosi. Jangan meluapkan emosi ya. Kurang lebih kita bisa tempatkan ke bagian servis komputer. Selanjutnya, kita akan mengerjakan studi kasus dan mengidentifikasi komponen perangkat keras. Nah, nanti kalian kerjakan sesuai kelompok. Yang kelompok yang sudah saya share kemarin di grup WhatsApp kalian. Sudah tahu anggota-anggotanya? Ya, ada 6 grup dan ada 6 anggota di dalamnya. Nanti yang kelompok 1 berada di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5 di sana, 6 di sana. Oke, bisa berpindah tempat duduk sesuai dengan kelompoknya dulu. Sudah? Sudah dengan kelompoknya kalian masing-masing? Ya. Oke, kemarin kan kita sudah bagi kelompoknya, ada 6 kelompok yang nanti berguna untuk mengerjakan LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Nah, sebelum kita mulai Lembar Kerja Peserta Didik, saya minta tolong laki-laki bantu untuk memindahkan meja ini ke depan sini. Oke, terima kasih. Nah, di sini saya punya oleh-oleh yang tidak harus dibawa pulang, tapi kalian nanti identifikasi bersama kelompok kalian, yang dimana di sini ada beberapa komponen perangkat keras, termasuk input, output, dan proses. Kalian nanti tuliskan kira-kira yang di sini itu ada apa saja, yang kalian ketahui apa kalian tulis, lalu kalian identifikasi salah satu komponen di sini. Misal ini namanya apa, dicari karakteristiknya berdasarkan itu modelnya apa, mereknya apa, tuliskan di situ berdasarkan LKPD nanti saya berikan, nanti saya share. Kalau sudah nanti sebelum mengerjakan identifikasi ada yang namanya studi kasus. Bagaimana pendapat kelompok kalian jika seorang pegawai yang diberikan perangkat komputer keluaran terbaru dan tercanggih, tetapi pegawai tersebut tidak fasih atau bingung cara penggunanya. Nah, bagaimana cara kalian sebagai teman pegawai tersebut dan Anda termasuk pegawai senior dan ahli dalam IT? Kira-kira apa yang kalian lakukan jika ada pegawai yang seperti itu? Sebelum kita mengerjakan LKPD, mungkin ada yang ditanyakan dahulu.
dari materi tadi atau permasalahan LKPD ini kira-kira nanti seperti apa? Tidak ada pertanyaan? Paham semua? Belum ada? Oke, saya bagikan LKPD-nya. Nanti diisi nama anggotanya siapa. Sudah menerima semuanya? Sudah, kalau sudah boleh perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengidentifikasi. Waktu kalian dimulai sehari sekarang untuk mengidentifikasi. Saya berikan waktu kurang lebih 10 menit. Oke, boleh maju ke depan perwakilan. Oke, silakan identifikasi kira-kira itu nama komponennya apa, karakteristiknya apa, mereknya apa, model serinya apa. Terus dari materi tadi, fungsinya kira-kira dari komponen itu apa? Oke, yang sudah selesai mengidentifikasi boleh kembali ke tempat duduknya, boleh berdiskusi yang sudah, misal RAM, terus di situ karakteristiknya, mereknya apa, terus fungsinya apa. Sini ada yang bingung? Nah, ini bingung nggak? Untuk identifikasi minimal 3 saja, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau maju, kalian sambil tunjukkan ya, misal kalian menjelaskan RAM, sambil tunjukkan RAM itu yang mana. Nanti kelompok lain melihat kira-kira itu benar atau tidak yang ditunjukkan temannya. Sini kelompok 6 bisa. Yang tadi belum hafal karakteristiknya apa boleh maju lagi. Di sini ada pertanyaan tidak? Bisa semua. Boleh cari referensi di internet tapi dimodifikasi, jangan sesuai di situ terus, artinya copy paste, kalian kembangkan. Nanti di-upload di grup WhatsApp kalian, difoto, lalu nanti upload ke dalam grup WhatsApp kalian. Oke, anggotanya harus aktif semua ya, nanti saya ambil nilainya. Artinya keaktifan kalian dengan kelompok kalian itu seperti apa. Dalam artian nggak harus 1 orang atau 2 orang yang menjawab. Bagaimana 6 anggota yang di dalam situ bagaimana berperan aktif semua. Yang masih belum paham karakteristiknya bisa maju depan lagi, identifikasi lagi. Sampai kalian harus tahu kira-kira karakteristiknya apa ya itu. Nama komponennya itu apa, karakteristiknya apa. Dicari karakteristiknya, mereknya apa, modelnya apa, serinya apa. Kalian temukan. Nanti kalau sudah selesai, saya tunjuk perwakilan kelompok untuk maju ke depan presentasi. Semua nanti kalian pilih, misal yang pengenalan siapa, yang nomor 1 nanti yang berapa, 2 siapa, dibagi. Waktu kalian tinggal 1, 2, 3, selesai. Oke, selesai tidak selesai, pulpennya bisa diletakkan. Susah nggak? Lumayan. Oke, siapa yang mau maju ke depan? Kelompok siapa yang ingin maju ke depan? Yang bersedia maju ke depan siapa? Ya, sini ya. Ya, sini dulu aja. Oke, kelompok berapa? 1. Oke, silakan kelompok 1 boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bagaimana pendapat kelompok Anda jika seorang pegawai yang diberikan perangkat komputer keluaran terbaru dan canggih, tetapi pegawai tersebut tidak fasih atau bingung cara penggunaannya? Bagaimana cara Anda sebagai teman pegawai tersebut dan Anda merupakan pegawai senior dan ahli dalam bidang IT? Pertama, menawarkan bantuan. Kedua, menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami. Ketiga, membuat materi pelatihan sederhana. Keempat, mengajak berlatih bersama. Selanjutnya kami akan menjelaskan yaitu komponen perangkat keras dalam komputer. Oke, yang lain perhatikan ya, Yang pertama ada mouse yang berkarakteristik bermerek Asus, yang berfungsi menggerakkan kursor untuk memilih opsi atau scroll bagian yang tertutup tampilan layar. Yang kedua, keyboard. Untuk karakteristiknya, model KM2000, fungsinya mengetik atau memasukkan informasi.
Yang ketiga ada power supply, yaitu karakteristiknya power ups computer care expert yang berfungsi sebagai sumber listrik. Yang keempat ada motherboard, untuk karakteristiknya Intel desktop board, fungsinya untuk menghubungkan semua komponen. Yang kelima ada CPU, Central Processing Unit, untuk karakteristiknya adalah Intel, fungsinya menyimpan informasi dalam perangkat. Yang keenam ada RAM, yaitu Random Access Memory, untuk karakteristiknya WC Pro, fungsinya untuk menyimpan data sementara. Yang terakhir ada VGA card, untuk karakteristiknya prototype yang berfungsi untuk mengubah sinyal menjadi tampilan grafis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kita kasih applause hebat untuk kelompok 1. Yang keras toh, yang semangat, ulangi, beri applause hebat untuk kelompok 1. Hebat. Oke, terima kasih kelompok 1, bisa kembali ke tempatnya. Oke, terakhir ya. Terakhir, siapa yang ingin maju tadi kelompok 5? 5. Oke, kelompok 5. Terakhir ya. Yang lain yang tidak kebagian kita lanjutkan nanti pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok 5 yang beranggota saya sendiri, Nabila Nur Aisyah, absen 25. Saya Fajar Dikunyasari, absen 11. Saya Mita Abiliasari, absen 22. Saya Arifanian, absen 4. Saya Mutiara Fitri, absen 24. Saya Berlita Tusitawati, absen 35. Bagaimana pendapat kelompok Anda jika ada seorang pegawai yang diberikan perangkat komputer keluaran terbaru dan tercanggih tetapi pegawai tersebut tidak fasih atau bingung cara penggunaannya? Bagaimana cara Anda sebagai teman pegawai tersebut dan Anda merupakan pegawai senior dan ahli dalam bidang IT? Pertama, belajar teori komputer. Kedua, mengajak praktik langsung. Ketiga, kenali perangkat yang saling terhubung pada komputer. Oke, bisa maju. Iya, langsung saja diidentifikasi namanya apa. Ditunjukkan ya, ditunjukkan yang agak tinggi biar temanmu itu tahu letak benar atau salahnya. Oke, langsung saja. Yang pertama ada VGA card. Karakteristik komponen VGA card bermerek prototype dengan nomor seri GT630 dan yang berfungsi memproses dan menghasilkan gambar keluaran ke monitor. Yang kedua ada keyboard. Karakteristik komponen yaitu merek Wired Combo dengan nomor seri Micropac KM2000. Berfungsi mengetik dan mengedit teks pada sebuah program pada komputer. Yang ketiga ada RAM. Bermerek VC Pro dengan nomor seri PC10600 yang berfungsi sebagai penyimpan data sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Oke, kita berikan aplaus hebat untuk kelompok 5.
Oke, sekali lagi berikan aplaus untuk kelompok 5. Hebat, hebat, hebat. Oke, kelompok 5 boleh kembali ke tempatnya. Iya. Oke, untuk yang belum maju ke depan, yang belum dapat kesempatan maju ke depan, kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini, yang tadi kalian kerjakan di lembar kerja itu, kalian nanti fotokan, lalu kalian unggah di grup kelas informatika. Tapi nanti saja. Oke, selanjutnya kita evaluasi. Kita akan melaksanakan evaluasi soal pemahaman kalian dari materi ini. Silakan boleh mengambil HP kalian, smartphone kalian, lalu akses kuisis. Di sini internetnya pada bisa semua? Bisa ya. Kalian tinggal masukkan. Oke, itu kodenya. Nanti kalau sudah semua langsung saya mulai. Oke, bisa dimulai. Waktunya 1 menit lagi. Ayo, siapa yang peringkat 1? Oke, yang urutan pertama ada Atifa, kedua ada Fitri, yang ketiga ada Haksari. Kita beri aplaus hebat untuk yang masuk 3 posisi tadi. Aplaus hebat. Aplaus hebat untuk semuanya kelas 10 AKL 2. Aplaus hebat untuk kelas 10 AKL 2. Ulangi lagi. Oke, terima kasih. Oke, itu hasil evaluasi kalian. Nanti saya share hasilnya di grup kelas kalian. Kita sudah penghujung materi. Berikan dong kesimpulan atau manfaat yang kalian peroleh dari materi hari ini. Felita ada? Felita, oke, coba Felita. Kira-kira kesimpulanmu apa yang kamu dapatkan manfaat hari ini? Mengetahui bagaimana perangkat input dan output bekerja. Oke, Felita. Ada lagi yang mau jawab? Oke, siapa? Zilka. Oke. Perbedaan fungsi antara CPU, RAM, dan motherboard dalam sistem komputer. Oke, terima kasih. Oke, kesimpulannya kurang lebih kalian tahu sih, kurang lebih apa aja komponen perangkat komputer itu. Dalam artian juga tahu bentuk fisiknya. Tidak cuma teori saja, tapi tahu bentuk fisiknya. Nah, dari kesimpulan itu, kita berikan refleksi. Nah, di sini saya punya lembar refleksi. Kalian berikan gambaran perasaanmu hari ini setelah melajari materi ini apa. Oke, bisa dijawab. Nah, nanti majunya di sini saya memberikan kartu perasaan yang sudah ada gambarnya. Kira-kira hasil gambarmu yang di situ ada nggak di sini? Kira-kira ada nggak? Kalau tidak ada, berarti nggak usah pakai ini. Kalau ada, kalian pilih salah satu, lalu tunjukkan di depan sini. Oke, coba Fikri maju. Perasaanmu apa? Bahagia. Oke, kenapa kok bahagia? Ini saya bisa mempelajari tentang komponen-komponen atau komponen-komponen yang ada dalam komputer. Oke. Terima kasih. Oke, bisa kembali ke tempat duduknya. Satu lagi siapa yang ingin maju ke depan? Oke, coba jelaskan. Tunjukkan. Ya, itu kartu perasaan bahagia. Kenapa kamu bahagia? Karena bisa mengetahui perangkat lunak dan manfaatnya dari komputer. Oke, terima kasih. Boleh kembali ke tempatnya. Oke, semuanya terima kasih telah menjawab refleksi pembelajaran hari ini. Nanti saya minta lagi lembar refleksinya. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran hari ini, untuk pertemuan selanjutnya, materi yang kita akan berikan, yang saya akan berikan, masih di sistem komputer, tapi nanti kita akan mempelajari tentang perangkat lunak. Tadi kan hari ini perangkat keras, berarti pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari perangkat lunak yang terdiri dari subbab materinya ada sistem operasi, aplikasi belajar internet, aplikasi persuratan, dan nanti kalau perangkat lunak komputer terselesaikan pada materi berikutnya, kita tambahkan di bidang mekanisme kerja internal pada komputer. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri pembelajaran hari ini? Tidak ada? Sudah jelas semuanya? Sudah paham? Oke, untuk
Hari ini saya tutup kegiatannya. Semuanya selamat siang.